kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Luar biasa. Luar Begitulah. biasa. Ya, kemarin sudah ini ya, liburan ya. Liburan Sudah. apa, Bu? Cuma sehari, Bu? Oh, cuma sehari ya? Erik ngapain sehari di rumah? Tidur. Oh, tidur ya. Pantesan itu pipinya tambah mengembang ya. Oke. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, biar lebih semangat ya, tolong mic-nya dibuka dulu semua. Ya. Nanti kalau Bu Rizky katakan semangat pagi, kalian jawab dengan pagi gitu ya. Oke, ya. Naya bisa dibuka dulu mic-nya. Ya, oke. Semangat pagi. Pagi. Yang semangat dong. Kok semangat kok nggak semangat jawabnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar. Pagi kok lemes. Pagi. Atau kita balik aja. Semangat pagi. Semangat gitu ya. Yang serius tapi ya, jangan sambil tertawa. Oke, kita ulang lagi. Gak ada yang tertawa ya. Baik. Semangat pagi. Semangat. Ya, ya. Apa nih? Semangat. Apa itu? Baik ya. Ketua kelasnya Daniel ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua, Daniel? Selamat pagi, Bu Rizky. Hari ini Ya, masuk semua. Alhamdulillah ya kalau hari ini sudah masuk semua. Baik, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun misalkan kemarin ada liburan, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya ya kalau keluar rumah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, tolong Daniel dipimpin berdoa. Yang pimpin doa siapa? Gilirannya siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Irfan ya, silakan. Mas Irfan dipimpin doa. Mari teman-teman sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Siang hari ini kami dapat berkumpul dalam Google Meet untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Berikanlah kami kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir pembelajaran nanti. Amin. Doa selesai. Amin. Ya, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Baik, di sini Wangi kok nggak pakai seragam warga, kenapa ya? Ya Bu, seragamnya udah hilang. Hilang, wow. Karena ini ya apa PJJ ya, PJJ jadi seragamnya di mana gitu nggak tahu ya. Baik, nggak apa-apa lah. Ya, Yang Bu. penting masih pakai baju yang sopan dan rapi. Ya, baik. Ya Bu. Untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Apa coba? Ada yang ingat? Ya, Adinda? Puisi, Bu. Iya, tentang puisi ya. Kalian pastinya sudah pernah kan membaca puisi ya? Ada yang belum pernah membaca puisi? Semua sudah pernah ya? Kalau menciptakan puisi sudah pernah atau belum? Menciptakan atau menulis sebuah puisi sudah pernah belum? Mungkin yang cowok-cowok nih. Erik sudah pernah menulis puisi, Rik? Menulis sih pernah. Iya. Untuk Tapi siapa, ya, Rik? Puisi untuk untuk saya siapa? sendirilah. Oh, buat diri sendiri. Oke, jadi menghargai diri sendiri ya. Naya udah pernah belum, Nay? Nulis puisi, Nay? Udah sih, Bu. Buat siapa, Nay? Puisinya, Nay? Ya, buat diri sendiri juga. Oh, apa iya, yakin. Ya, Bu. Ya. Biasanya kalau sedang sedih, sedang galau itu ini ya, kita lebih mudah ya untuk menulis puisi sambil curhat gitu ya. Baik. Nah, Betul. betul. Nah, Erik pengalaman pribadi tuh ya.
Nah, kebetulan apa namanya, materi kita pada hari ini adalah menciptakan puisi, ya, menciptakan puisi. Nah, coba, Bu Rizky tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Nah, nanti kita akan menciptakan puisi dengan media lirik lagu ya. Tapi nanti dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, kalian kenal nggak dengan foto-foto yang ada di PowerPoint-nya Bu Rizky ini? Coba yang ini, yang pakai baju putih atas. Ini siapa sih? Irfan tahu nggak? Itu siapa? Irfan. Halo Irfan. Halo? Ya, Bu. Iya. Irfan tahu nggak yang pakai baju putih yang atas itu siapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Itu siapa? Saya, Bu. Saya tahu, Bu. Iya, silakan siapa Daniel? Chairil Anwar. Iya, betul sekali tepat. Itu Hairil Anwar ya. Hairil Anwar itu siapa sih Hairil Anwar itu? Siapa coba Hairil Anwar itu? Pencipta puisi terkenal, Bu, di Indonesia. Pencipta puisi terkenal, iya, pencipta puisi terkenal atau penyair ya, Hairil Anwar. Ya, Kemudian penyair. sampingnya ini yang pakai topi ini siapa ya? Sapardi Siapa, Djoko Pramono. Oh, Sapardi Djoko. Parmono. Darmono, bukan Pramono ya. Sapardi Djoko Darmono ya. Ya, oke ya. Puisinya apa ya? Ada yang tahu puisinya Sapardi? Puisinya Bapak Sapardi ini apa ya? Ada yang tahu? Hujan bulan Juni. Iya, terkenal sekali itu ya, Hujan Bulan Juni ya. Iya, itu puisi yang sangat terkenal ya. Sampai ketika beliau meninggal itu banyak dibuat ini ya, apa flyer-flyer ya, yang di situ ada puisi Hujan Bulan Juni. Kemudian samping Bapak Sapardi di sini ada siapa ya? Ada yang tahu yang pakai peci itu? Taufik Ismail. Iya, tepat Taufik sekali. Ismail. Pinter banget. Taufik Ismail ya. Nah, ini nih yang paling bawah. Nah, ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? WS Rendra. WS Rendra. Ya, betul sekali ya. Itu adalah WS Rendra. Baik. Nah, mereka ini adalah penyair-penyair terkenal ya, penyair-penyair terkenal yang ada di Indonesia. Banyak karya-karya terkenal yang sudah mereka hasilkan. Nah, ini ya, jadi kalau kita menulis puisi atau kita menciptakan puisi itu bisa membuat kita tidak hanya sia-sia ya, tidak apa yang kita lakukan ketika kita menulis puisi atau menciptakan puisi itu tidak hanya sia-sia. Misalkan Erik suka menulis puisi ya. Nah, itu bisa mendatangkan pendapatan, Rik ya. Jadi kalau misalkan kamu apa namanya? Punya hobi menulis puisi, kemudian puisi-puisi kamu itu dikirimkan ke majalah ya. Nah, itu kan nanti bisa dimuat di majalah itu. Nah, nanti kamu bisa mendapat fee ya dari majalah tersebut. Nah, kalau sudah terkenal ya, kalau nama kamu sudah terkenal itu nanti bisa bayarannya besar sekali ya. Jadi apa namanya? Untuk kalau misalkan kalian punya hobi dalam menulis puisi itu bukan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan di sini ya, tujuannya yang pertama, ini masih terlihat PowerPoint-nya? Masih, Bu. Masih, Yang pertama, pembelajaran menciptakan puisi ini tujuannya peserta didik mampu menentukan tema puisi dengan memilih salah satu lirik lagu yang disajikan dengan penuh percaya diri. Kemudian peserta didik mampu menciptakan puisi yang minimal terdiri atas 3 bait dengan memilih kata-kata yang terdapat pada lirik lagu tersebut.
dengan memperhatikan unsur pembangun puisi ya, struktur fisik dan struktur batin dengan penuh percaya diri. Jadi nanti Anda diminta untuk menulis puisi ya. Nah, sudah pernah belum sih menulis puisi selain Erik dan Naya tadi? Yang lain sudah pernah belum? Kalau di sekolah sudah pernah atau belum? Sudah pernah ya? Ya. Udah, Bu. Oke. Kalau sudah pernah menulis puisi ya, kira-kira apa sih kalian mengalami kesulitan nggak ketika mau menulis puisi itu? Mengalami, Bu. Iya, apa Din? Mengalami. Kesulitan yang kamu alami, Din? Menentukan tema terus kata-kata majasnya biasanya. Ya? Menentukan temanya sama kata-kata majasnya, Bu. Oh, menentukan tema sama majas ya yang ada di dalam puisi itu ya. Oke. Yang lain? Sama atau beda kesulitannya? Sama, Bu. Sama Kadang ya. juga Jadi nggak ada ide sih, Bu. ya nggak ada ide ya. Jadi mau apa yang mau ditulis gitu ya. Kecuali kalau misalkan lagi patah hati gitu ya. Apalagi jatuh cinta. Patah hati. Erik pernah patah hati nggak? Sering, Bu. Oh sering ya. Curcol ya ini jadinya ya. Baik. Jadi kalau misalkan kita pada fase-fase tertentu itu kita mudah ya untuk menulis puisi. Tetapi ketika misalkan di kelas misalkan Bu Rizky minta Anda menulis puisi. Nah, kadang itu susah ya. Apa ya? Idenya apa ya? Inspirasinya apa ya? Temanya apa ya? Nah, untuk membantu kalian ya, untuk membantu kalian menulis nanti. Nah, Bu Rizky nanti gunakan satu media. Medianya itu adalah lirik lagu. Nah, tapi sebelum kita belajar untuk menulis puisi, Bu Rizky mau review dulu ke materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur pembangun puisi. Ya, ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, ada yang ingat nggak struktur fisik itu apa, struktur batin itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Dinda. Kalau struktur fisik itu bisa dilihat melalui indera penglihatan. Sedangkan struktur batin itu hanya bisa dirasakan oleh batin, tapi tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Wow, tepat sekali. Sip ya. Jadi daya ingatnya masih bagus ya. Jadi kalau struktur fisik itu bisa dilihat secara fisik ya, bentuknya itu ada. Tetapi kalau batin itu hanya bisa dirasakan ya melalui perasaan, melalui batin kita seperti itu. Nah, struktur fisik itu ada apa saja? Coba yang lain. Tipografi, Bu. Ya, tipografi. Ya, apalagi Wangi? Diksi. Diksi, kemudian Imaji, Bu. imaji. Ya, yang lain mungkin bisa melengkapi. Kayak bahasa. Gaya bahasa. Apalagi Rik? Satu lagi Rik. Rima? Ya, betul. Rima ya. Rima masuk juga ya. Jadi ada tipografi, ada gaya bahasa, ada diksi ya, ada kata konkret ya, ada rima juga ya. Nah, itu yang termasuk dalam struktur fisik puisi. Kalau struktur batin puisi, ada apa saja? Yang tadi belum jawab coba Naya mungkin? Struktur batin puisi itu ada apa saja, Nay? Naya. Tema, Bu. Oh iya Lupa, Bu, betul. aku, Bu. Tema ya. Rasa. Aduh, ayo Naya lupa nggak belajar nih pasti tadi malam ya. Rasa, Bu. Iya. Oke, baik. Betul ya Daniel ya. Tema. Selain tema apa lagi? Rasa. Rasa. Tema, iya rasa. Kemudian Nada. nada, iya. Satu lagi Amanat. apa? Amanat. Amanat. Ya. Betul sekali. Sip, hebat-hebat muridnya Bu Rizky ya. Jadi untuk struktur batin puisi itu ada tema, amanat, ada rasa, ada nada ya, seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita mengulang atau mereview materi pembelajaran sebelumnya? Karena untuk menciptakan sebuah puisi itu kita harus memperhatikan unsur-unsur pembangunnya
ya. Jadi nggak bisa kalau ketika kita menulis puisi kita hanya menulis saja tanpa memperhatikan unsur-unsur pembangunnya, tidak bisa ya. Kita harus benar-benar memperhatikan apa saja sih yang jadi struktur fisik dan menjadi struktur batin dari puisi tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Oke. Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Nah, kalian tadi mengatakan sudah pernah menulis puisi. Nah, ketika Anda menulis puisi hal pertama yang kamu lakukan apa sih? Menentukan ide. Ya, Menentukan tema atau ide ya. Jadi kita cari dulu idenya apa ya yang akan saya buat puisi ya. Temanya apa ya? Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah itu, setelah menentukan ide, bisa apa lagi kira-kira? Judul bisa di awal, bisa juga di akhir. Jadi kita menentukan judul itu tidak harus di awal ketika kita mau menulis puisi ya. Kalau kita menulis puisi sudah selesai itu, misalkan kita buat 3 bait ya, 3 bait itu sudah selesai baru kita judul, enggak masalah. Yang penting judul harus sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, selain tema kira-kira apa? Ayo. Ingat enggak? Diksi ya, menentukan diksinya ya, pilihan katanya, betul. Jadi kita harus menentukan diksinya juga. Nah, di sini Bu Rizky tampilkan ya langkah-langkah menciptakan sebuah puisi. Sudah kelihatan? Maaf. Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini langkah-langkah menulis puisi ada beberapa ya, ada 5 tahapan. Yang pertama, menentukan tema, kemudian memilih kata yang tepat, kemudian membangun suasana, memenuhi puisi dengan perasaan, kemudian mengevaluasi hasil tulisan. Nah, itu langkah-langkah kita dalam menulis puisi. Jadi harus tentukan temanya dulu. Kalau udah tentukan tema, kita tentukan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan apa yang ingin kita tulis itu apa. Kalau sudah kata-katanya sudah dapat, kita bangun suasananya ya. Nah, kemudian memenuhi puisi dengan perasaan itu artinya apa? Berarti dalam puisi yang kita tulis itu harus benar-benar kalau kita baca itu bisa menggambarkan perasaan ya, perasaan dari si pencipta puisi itu. Kemudian setelah selesai puisinya, nah dievaluasi. Ya, dievaluasi itu artinya ya misalkan ada hal-hal yang salah, diedit, bisa diperbaiki ya, seperti itu, mengevaluasi hasil tulisan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, oke. Kalau sudah berarti, nah tadi Bu Rizky katakan bahwa kita akan menulis puisi menggunakan media lirik lagu ya, agar kalian tidak kesulitan menentukan tema dan tidak kesulitan menentukan kata-kata yang akan digunakan di dalam puisi. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat dulu ya. Langkah menulis puisi dengan media lirik lagu. Yang pertama, memilih salah satu lirik lagu yang disukai untuk dijadikan inspirasi dalam menulis puisi. Kemudian memilih 10 sampai 15 kata yang terdapat dalam lirik lagu yang sudah dipilih. 3, mengembangkan 10 sampai 15 kata yang sudah dipilih menjadi sebuah puisi adaptasi, ya. Kemudian yang keempat, menulis puisi dengan memperhatikan diksi serta unsur pembangun puisi yang lain. Di sini ada yang tahu nggak? Di sini kan ada tulisan Bu Rizky tuliskan sebuah puisi adaptasi. Ada yang tahu maksud dari puisi adaptasi itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Jadi puisi adaptasi itu karena kita dari lirik lagu ya, karena kita dari lirik lagu dan kita ambil kata-kata yang terdapat di dalam lirik lagu tersebut. Jadi kemungkinan puisi yang kita buat itu temanya sama dengan lirik lagu yang kita pilih.
Tetapi puisi yang kita buat itu tidak boleh sama dengan lirik lagu yang ada. Nah, itu namanya adaptasi ya. Karya adaptasi itu jadi seperti itu. Jadi kita mengadaptasi dari lirik lagu yang sudah ada. Nah, sekarang Bu Rizky contohkan ya, nah di sini. Misalkan Bu Rizky pilih lagu Mahadewi. Ada yang tahu nggak nih lagunya Mahadewi? Daniel mungkin tahu lagunya Mahadewi. Yang satu-satunya itu bukan, Bu? Bukan, ini kelihatan nggak PowerPoint-nya di sini? Kelihatan, Bu. Oh iya, yang lagunya Padi, lagunya Padi yang Mahadewi. Yang hamparan langit mau sempurna gitu. Nggak Tahu nggak? tahu. Oh nggak Nggak tahu tahu. ya. Itu Lagu lama tuh, Bu? Iya, lama sekali. Ya belum, ya lama sekali itu ya. Waktu zaman Bu Rizky muda dulu ya. Kalian nggak tahu ya. Oke, baik ya. Di sini ada Bu Rizky tuliskan di sini ya liriknya. Hamparan langit maha sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa. Namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang kurasakan. Bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku pun terhapuskan. Alam raya pun semua tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi resapkan nilainya, pencarianku pun usai sudah. Nah ini ya, ini lirik lagu yang Bu Rizky pilih ya. Lagu yang Bu Rizky pilih lagunya Padi yang berjudul Mahadewi. Lirik lagunya Bu Rizky tuliskan di sini. Nah, dari lirik lagu ini kita akan pilih 10 kata ya. Kita akan pilih 10 kata yang ada di situ. Ya. Apa ya kata apa ya yang akan kita pilih ya? Yang coba Irfan dulu. Apa Van yang mau kamu pilih Van? Bertahta. Bertahta, oke, bertahta ya. Kemudian wangi, apa ngi? Wangi. Halo. Oke, Dinda dulu kalau gitu. Wangi lagi. Bintang, Bu. Bintang, bisa bintang. Kemudian Naya, apa Nay? Angkasa, Bu. Angkasa, bisa. Daniel, Damai, Bu. damai. Oke. Erik, Usai. apa? Usai. Usai. Kemudian wangi udah ada belum ya? Wangi kok menghilang. Irfan lagi kalau gitu. Apa tuh, Bu? Apa Van? Tutur kata. Tutur kata. Kemudian Naya lagi. Berpijar, Bu. Berpijar, bisa. Berpijar. Terus Daniel. Memuja. Memuja. Oke, terus Adinda. Kepedihanku, Bu. Apa? Kepedihanku. Oh, kepedihanku bisa. Kepedihanku. Satu lagi. Apa kira-kira ya? Terpukau. Terpukau, ya oke. Terpukau. Terpukau mana terpukau? Ada terpukau ya? Terpukau. Oh ya ada terpukau. Baik ya. Jadi kita sudah pilih ini ya. Kita sudah pilih 10 kata yang ada di sini. Bertahta, bintang, angkasa, damai, usai, tutur kata, berpijar, memuja, kepedihanku dan terpukau gitu. Nah, dari kata-kata ini kita akan buat sebuah puisi ya. Coba dari kata-kata ini kita akan buat sebuah puisi. Oke, bisa ya. Bentar. Oke.
Husner ya, Bu Rizky ketikkan dulu kata-katanya biar nanti bisa terlihat. Nah, ini ya. Dari sudah terlihat ya di sini ya, kata-kata yang dipilih ya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, dari ini ya, dari kata-kata yang dipilih ini nanti kita akan buat puisi ya. Kita akan buat puisi. Sebentar. Kira-kira puisinya Oke. Misalkan puisinya berjudul Bintang Hatiku ya. Ini ada kata bertahta ya. Kemudian Rizky ketik dulu ya. Kecil sekali ya di kalian ya, di gambar kalian ya. Iya, Bu, tapi bisa di Bisa zoom. di zoom. Bisa, oke. Tiga bait ya, kita buat untuk 3 bait. Oke, kemudian terus tanganku terus melambung, kemudian ayo wajahmu. Ya, misalkan ya, puisi yang kita buat itu seperti ini ya. Maaf ya, karena apa waktunya terbatas, jadi Bu Rizky buat puisi seperti ini. 3 bait ya. Kita pilih 10 kata yang ada pada lirik lagu, kemudian kita buat sebuah puisi. Nah, misalkan puisinya seperti ini. Di sini judulnya Bintang Hatiku. Jutaan bintang yang bertahta di hatiku tak mampu membuatku berpaling dari satu bintang yang selalu berpijar di hatiku. Oh, kau bintang hatiku. Kurasakan hadirmu malam ini. Kudengar lembut tutur katamu seolah berbisik, aku sayang padamu. Kurasa damai di hati, menghapus semua pedihku. Anganku terus melambung membayangkan ayu wajahmu. Semesta raya pun mengagumimu, terpukau dan tersenyum menyambutmu. Nah, ini puisi adaptasi dari lirik lagu Mahadewi, lagunya Padi tadi. Seperti itu ya. Nah, puisi yang Bu Rizky buat ini di dalamnya itu ada struktur fisik, mengandung struktur fisik dan struktur batin yang tadi sudah kita bahas ya. Misalkan
Contohnya ada, nah ini ada majasnya di sini. Oh, kau bintang hatiku. Itu majas apa? Ada yang tahu? Kau bintang hatiku. Majas apa itu namanya? Metafora. Ya, betul. Itu majas metafora ya. Jadi melambangkan ya kekasih sebagai bintang hati. Ada lagi nggak majas yang ada di sini? Mungkin di sini ada apa ya? Ini menghapus semua pedihku. Nah, di sini kurasa damai di hati, menghapus semua pedihku. Apa itu? Majas apa di situ? Ada yang tahu? Bukan ya? Majas apa ini di sini ya? Tutur kata bisa menghapus semua pedih. Itu apa berarti? Majas apa? Personifikasi ya. itu Personifikasi ya, mengorangkan ya. Satu lagi nih, jutaan bintang yang bertahta di hatiku tak mampu membuatku berpaling. Majas apa itu? Hiperbola. Hiperbola ya, tepat sekali ya. Itu namanya majas hiperbola ya. Jadi melebih-lebihkan ya, jutaan bintang yang bertahta di hatiku tak mampu membuatku berpaling dari satu bintang yang selalu berpijar di hatiku. Nah, itu kan wow sekali ya. Nah, itu ya. Nanti Anda juga Bu Rizky minta untuk membuat puisi seperti ini ya. Jadi Bu Rizky sudah siapkan 3 lirik lagu ya. Bu Rizky sudah siapkan 3 lirik lagu. Nah, dari 3 lirik lagu tersebut ya, dari 3 lirik lagu itu nanti Anda memilih 10 sampai 15 kata untuk dijadikan sebuah puisi. Nah, nanti puisinya itu nanti Anda tulis di LKPD ya. Nanti linknya Bu Rizky bagikan ya untuk mengumpulkannya ya. Lirik lagunya sekarang apa nanti? Sebentar ya, Bu Rizky siapkan dulu untuk LKPD-nya dulu. Dulu. Sebentar. Atau kita lihat dulu ya lirik lagunya ya, biar kalian bisa memilih dulu kira-kira mana yang akan dipilih untuk menjadi sebuah puisi. Oke. Ini ada 3 lirik lagu. Nah, sebelum kita ke lirik lagu, kita baca ini dulu. Kita baca apa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, pilihlah 1 lagu yang Anda sukai. Jadi dari 3 itu, Anda hanya boleh memilih 1. Kemudian tentukan tema puisi berdasarkan lagu yang Anda pilih ya. Kemudian pilihlah 10 sampai 15 kata yang terdapat dalam lirik lagu, kemudian kembangkan kata yang sudah dipilih menjadi sebuah puisi, kemudian perhatikan diksinya gitu ya. Baik, langsung saja yang pertama ya. Yang pertama di sini ini ada dari mata sang Garuda ya. Itu sudah ada di LKPD, nanti bisa Anda buka ya, buka langsung LKPD-nya. Di link yang sudah Bu Rizky bagikan tadi ya, di ini dari mata sang Garuda. Anda boleh kalau mau pilih ini berarti Anda pilih 10 sampai 15 kata yang ada di sini ya. Kemudian lagu yang kedua Dealova. Ini juga sudah ada di LKPD yang Bu Rizky bagikan ke Anda ya. Nah, kalau Anda pilih Dealova berarti Anda juga harus menentukan temanya dulu ya, tentukan temanya dulu yang kira-kira bisa dipakai untuk lagu ini ya. Dan Anda harus memilih 10 sampai 15 kata. Satu lagi ini, sebuah kisah klasik ya, lagunya Sheila on 7 ya. Nah, Anda juga boleh memilih lagu ini ya. Seperti itu. Nah, setelah kalian sudah memilih lirik lagu, nah nanti Anda buat puisinya. Bisa dipahami? Setelah pilih 1 lagu, kemudian pilih 10 sampai 15 kata ya. Kemudian setelah itu nanti Anda mengembangkan ya kata itu menjadi sebuah puisi gitu ya. Nanti dipresentasikan.
Baik ya, oke. Bu Rizky, silakan Bu Rizky beri waktu Anda untuk untuk mengerjakan dulu. Tolong kameranya bisa di-on-kan semua. Jangan dimatikan kameranya. Oke, cukup ya waktunya ya. Coba Adinda sudah selesai Adinda menulis puisinya? Sudah, Bu. Link LKPD-nya sudah Bu Rizky bagikan ya. Ya, oke. Silakan Adinda, bisa dibacakan puisinya. Puisi milik Adinda, silakan. Ya. Saya Dari lagu apa? Dari lagu apa? Dialoganya Once. Dialova, oke. Kata yang dipilih apa saja? 10. Kalau yang dipilih itu ada bayangmu, sentuh, hadir, tidur, rindu, Ya. mimpi, Oke. indah, Ya. letih, waktu, dan sepi. Ya, baik. Kemudian puisinya silakan dibacakan. Ya. Waktu berjalan begitu cepat. Ternyata aku masih merindukan pelukan hangat yang mungkin hanya bisa ku ingat dan tak bisa ku dapat. Hati terasa letih ketika menanti yang tidak pasti, membayangkan sosokmu yang masih nyata dan menemani, padahal itu semua hanya mimpi. Yang ada hanya sepi bagaikan bumi tak berpenghuni. Ketika aku tertidur, rasa rindu mendatangi mimpi. Aku hanya bisa merasakan bayangmu menghampiri, tanpa bisa menyentuhmu kembali. Karena semuanya sudah terjadi, hanya ada kenangan yang tersisa saat ini. Ya, oke, sip. Kelihatannya puisinya benar-benar dari hati ya ini ya. Yuk, kita berikan aplaus dulu untuk Adinda. Ya, tip bagus puisinya. Dari hati banget itu Bu Rizky tahu. Oke. Coba satu lagi. Daniel sudah selesai puisinya? Sudah, Bu. Oke, silakan Daniel. Bisa dibacakan puisinya. Dari lagu apa ini? Sebuah kisah klasik, Bu. Oke, sebuah kisah klasik ya. Kata-kata yang dipilih? Wajahmu, terus bayangku, Ya. hatimu, Ya. memori, Oke. peluk, Ya. tubuh, Ya. air mata, Oke. kisah klasik. Oke, ya, silakan dibacakan lagunya. Maaf, puisinya maksud Bu Rizky. Kutatap wajahmu untuk terakhir kali. Kutatap bayangku jauh di dalam matamu. Kutatap kisah kita jauh di lubuk hatimu. Ketika semua hanya menjadi memori. Ketika hanya pelukan erat yang mampu terjadi. Ketika tubuhku hanya mematung di depanmu. Ketika air mata membasah di pipi. Rindu ini akan selalu menggebu. Tapi kita harus menatap masa depan kawanku. Biarkan semua memori indah ini menjadi sebuah kisah klasik untuk kita. Biarkan kita selalu mengingat masa-masa ini dengan bangga. Sekian Bu Rizky. Ya. Sip, bagus juga ya puisinya Daniel ya. Jadi lagu judulnya apa tadi? Sebuah kisah klasik, Bu. Oh, sebuah kisah sama berarti sama lagunya ya? Ya.
Ya, oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Daniel. Sip, bagus ya. Nanti yang lain langsung dikirim ke LKPD ya. Jadi bisa langsung Bu Rizky baca untuk hasil tulisannya. Baik. Untuk pertemuan kita hari ini ada yang mau ditanyakan untuk menulis puisi menggunakan lirik lagu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang lain? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, oke. Jadi silakan Anda tuliskan hasil karya puisi Anda di LKPD dan kirimkan ke link yang sudah Bu Rizky bagikan ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mendemonstrasikan puisi ya. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan untuk mendemonstrasikan puisi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya gitu ya. Baik, terima kasih Anda sudah berpartisipasi aktif ya pada pembelajaran pada hari ini. Anda sudah cukup baik dalam mengikuti pembelajaran ya, Bu Rizky mengucapkan terima kasih. Dan untuk penutup siapa yang giliran doa? Ada yang tadi sudah Irfan, setelah Irfan? Saya, Bu. Naya ya, silahkan Naya. Silahkan dipimpin doa Naya. Marilah Rizky dan teman-teman untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas pertemuan tadi yang sudah kita lakukan telah selesai. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Kau berkati kami agar terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Rizky sampaikan tadi bisa membantu kalian dalam menciptakan sebuah puisi ya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dan walaupun belajar di rumah, tetapi kalian harus juga mengerjakan semua tugas ya, mengerjakan semua tugas yang baik. Jangan di off-kan dulu dong kameranya. Ya, oke. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah Prof. Kirno. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kirno dan Pak Bu Anggono. Rizky Rahmawati sudah. Ya, sama-sama Prof. Puisi waktunya tepat. Oke. Ya. Pak Rizky bisa mengakhiri dulu untuk menutup kameranya, bisa untuk dilanjutkan ke teman berikutnya. Oh ya, oke Prof. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.